Halo semuanya, jumpa lagi dengan gue Chandra di channel Serapin Tekno. Belakangan ini gue lihat banyak banget di beranda YouTube gue nih yang ngebahas soal Xiaomi 13T lagi. Lebih tepatnya mungkin pemakaian 1-2 bulan belakangan ini. Gue jadi mikir nih, kenapa gue nggak ikutan juga buat ngebahas Xiaomi 13T. Lagi pula gue juga pengen ngasih tahu nih, experience gue selama pakai Xiaomi 13T kurang lebih 1 bulan ini. Bisa dibilang memang Xiaomi 13T ini menjadi salah satu smartphone yang menarik buat gue bahas nih, terutama setelah gue pemakaian 1 bulan ini. Bukan dari segi harganya, tapi dari segi spesifikasinya dikasih juga menarik banget. Kita bakalan rollback sedikit nih. Harga dari Xiaomi 13T ini di range harga 6 jutaan. Lebih tepatnya di range harga 6,4 jutaan. Nah, menurut gue harga yang dikasih dari Xiaomi 13T ini sangatlah menarik banget. Bukan dari segi harganya doang yang menarik, namun dari segi yang lainnya pun juga menarik. Salah satunya material yang dikasih dari smartphone yang satu ini. Ya, bisa gue katakan smartphone ini punya material yang benar-benar solid banget. Karena memang di setiap warnanya itu punya beberapa material yang berbeda. Salah satunya warna yang hijau ini yaitu punya material glass buat bagian back covernya. Tapi buat yang warna biru alias warna blue ya teman-teman, gue nggak tahu warna spesifiknya apa. Tapi yang jelas warna blue itu punya material vegan leather alias kulit buatan. Dan satu warna lagi tuh warna apa ya? Gue agak lupa. Dan itu punya material yang sama yaitu warna glass. Kalau nggak salah warna hitam ya warna glass ya teman-teman. Dan bukan cuman materialnya aja yang bisa dikatakan solid dari Xiaomi 13T. Xiaomi 13T ini juga punya fitur yang jarang dimiliki dari smartphone 6 jutaan. Ya walaupun memang ada sih smartphone 6 jutaan lain yang punya fitur kayak gini. Cuman itu dari brand S aja teman-teman. Dari brand lain kayaknya belum ada sih. Fitur yang lain yang bukan adalah IP rating 68 teman-teman. Jadi mana smartphone ini udah tahan cipratan air teman-teman. Yap, gue nggak bilang smartphone ini bisa diajak berenang teman-teman. Karena memang smartphone ini kalau diajak berenang sih memang bisa-bisa aja. Tapi kalau misalkan rusak ya itu jatuhnya human error. Dan itu nggak di cover garansi. Ya kalian hati-hati aja nih. Nah yang pengen gue notice untuk selama pemakaian 1 bulan ini buat masalah material dan build quality, terutama buat masalah desainnya juga ya, si Xiaomi 13T ini menurut gue udah menarik. Karena memang secara desain Xiaomi 13T ini kelihatan berbeda ketimbang smartphone-smartphone lain cuy. Ibarat kata identitas yang ada di Xiaomi 13T ini udah begitu melekat. Nah gue juga pengen ngasih saran nih buat kalian yang pengen beli Xiaomi 13T, jangan lupa pakein casing. Ini bagian yang paling penting sih ya, karena memang takutnya baret aja. Soalnya juga pas waktu gue nggak pakein casing, smartphone yang satu ini tuh agak sedikit licin, terutama buat yang warna greennya ini dengan material glass alias kaca. Jadi better pakein casing aja. Ya kalau nggak dipakein casing kalian sultan banget sih artinya. Lalu dari segi bobot Xiaomi 13T memang cukup lumayan agak sedikit ringan ya. Gue nggak tahu bagian mana ada yang dikompres dari smartphone yang satu ini. Tapi memang secara bobot smartphone itu cuma di angka 193 graman aja. Ya agak sedikit ringan, tapi gue yakin yang warna blue itu jauh lebih ringan cuy. Soalnya yang warna blue punya material vegan leather alias material kulit ya teman-teman. Jadi bakalan jauh lebih ringan ketimbang material yang glass ini. Cuma tetap masih di under 200 gram menurut gue buat seukuran smartphone 6 jutaan masih sangatlah ringan. Sebelumnya gue udah memposting sebuah foto mengenai Xiaomi 13T ini buat kita bahas selama 1 bulan di komunitas. Dan banyak banget yang komen mengenai Xiaomi 13T masalah terkait overheat cuy. Nah masalah overheat ini kita bakalan bahas di part utama. Tapi sebelumnya gue pengen ngebahas MIUI dulu. Oke, buat MIUI versi saat ini adalah versi yang terbaru. Jadi ini udah versi yang paling up to date teman-teman. Terus juga untuk masalah iklan, memang sejauh ini masih ada aja iklan dari Xiaomi 13T, tapi tidak terlalu banyak. Ya walaupun memang ada beberapa iklan pop up, terus juga aplikasi bloatware yang udah terinstall, ya bisa kalian install aja sih. Tapi pas waktu kita menggunakan aplikasi bawaannya seperti Mi Music atau enggak file manager dari si Xiaomi 13T ini, memang itu udah minimnya namanya iklan. Jadi buat iklan nggak terlalu banyak-banyak banget. Terus juga kalau ditanya apakah smartphone ini mendapatkan HyperOS atau enggak, jelas jawabannya dapet cuy. Karena memang secara logika Xiaomi 13T ini smartphone yang masih baru cuy. Baru 2 bulanan yang lalu lah launching. Jadi secara logika harusnya masih dapat HyperOS. Tapi pertanyaannya kapan ya HyperOS datang ke region Indonesia? Sampai sekarang gue belum bisa pasti ini bakalan datang ke Indonesia dan itu waktunya kapan. Ya maybe tahun depan atau enggak pertengahan tahun 2024. Semoga secepatnya aja sih ya. Tapi yang jelas untuk MIUI saat ini di Xiaomi 13T gue nggak ngalamin hal-hal yang aneh-aneh gitu loh ya. Terutama dari segi bug ini minim banget. Dan kalau misalkan memang kalian punya bug ataupun ngerasa ada yang aneh di MIUI, boleh banget tulis di kolom komentar, kita sharing bareng-bareng. Nah bagian yang paling penting di sini masalah temperatur dari Xiaomi 13T. Yap. Bisa dibilang Xiaomi 13T ini kan pakai SoC yang dimana ini SoC improvement yang minim ya gitu ya. Karena memang pakai
pakai Dimensity 8300 Ultra. Ada embel-embel ultranya cuy di bagian belakang. Ya, Ultra ini memang buat eksklusifnya si smartphone Xiaomi, terutama si Xiaomi 13T. Kalau kita cari buat 8300 Ultra nggak ada tuh di brand smartphone lain. Cuman ada di Xiaomi 13T ini. Sekarang kita bahas bagian yang paling sering ditanyakan, yaitu masalah temperatur. Yap, gue bisa akuin memang temperatur dari Xiaomi 13T ini agak sedikit overheat, terutama pas waktu kita geber main game cuy. Yap, gue bisa maklumin lah, karena memang SoC-nya ini adalah pakai SoC yang ultra, alias SoC yang eksklusif buat Xiaomi, terutama Xiaomi 13T. Kalau kalian cari Dimensity 8200 Ultra itu cuma ada di smartphone Xiaomi 13T aja. Kayaknya nggak ada deh brand lain yang pakai Dimensity 8200 Ultra. Namun secara spek ini Dimensity 8200 Ultra menurut gua ngebut bener. Apalagi secara Antutu nih, yang dimana Antutunya cukup lumayan tinggi, dapat di angka 800 ribuan. Ya walaupun udah sempet gue compare dengan Poco F5, ya tetap Poco F5 lebih juara kalau kita ngomongin performance, karena memang Poco F5 dapat di angka 1 jutaan buat Antutunya. Tapi Antutu nggak menjadi salah satu patokan. Yang terpenting kalau buat diajak nge-game lancar aja gitu loh ya. Dan itu terbukti pas waktu gue main game Genshin Impact di smartphone yang satu ini. Di Xiaomi 13T ini kita setting normal 60 fps dan alhasil itu mendapatkan fps yang stabil coy. Mini banget terjadi frame drop, walaupun memang kalau misalkan mainnya udah 10 menit agak sedikit ada frame drop. Ya frame dropnya ini memang tidak terlalu berarti, tapi stabil lagi kok nantinya. Cuman concernnya di sini adalah masalah temperatur. Yap, gue bisa akuin temperatur dari Xiaomi 13T memang cukup lumayan panas. Temperatur tertinggi itu bisa sampai 48 derajat Celcius buat main game Genshin Impact. Ingat, itu gue mainnya dalam kondisi ruangan ber-AC, di suhu ruangan itu kurang lebih 21 derajat Celcius, dan itu which is cukup lumayan adem ya teman-teman. Saat bermain kita juga menggunakan wifi only, jadi memang cukup lumayan panas yang gue rasakan si Xiaomi 13T ini. Temperatur 48 derajat Celcius menurut gue lumayan overheat. Tapi memang gue sangat menyarankan banget buat kalian, kalau misalkan pengen kalian geber buat main game di Xiaomi 13T, bisa pakein cooling aja cuy, atau enggak pakein apa tuh namanya, cooling eksternal ya intinya. Kalian bisa pasang di smartphone-nya dan gue yakin smartphone kalian gak bakalan terlalu panas. Dan tips ini juga berlaku nih buat di Poco F5, karena pas waktu gue review selama pemakaian 3 bulan, gue juga sangat rekomendasiin ngegame di Poco F5 saat menggunakan cooling cuy. Jadi bakal ngebantu banget sih si cooling itu. Lalu gak cuma game Genshin Impact aja pas waktu gue uji, tapi gue nguji buat masalah tes CPU throttling. Ini tes yang menurut gue cukup lumayan ekstrim ya teman-teman, karena memang ini bakalan ngelihat seberapa stabil ya smartphone yang satu ini. Dan pas waktu gue geber 3 kali berturut-turut selama latency waktu 30 menit, alhasil ya pengujian benchmark ini 1,5 jam ya kalau ditotalin. Dan itu kalau kita lihat secara tabel grafik memang cukup lumayan stabil si Xiaomi 13T ini. Tapi memang di beberapa menit ada sedikit throttling, mungkin bisa kalian lihat aja nih. Jadi menurut gua kalau misalnya secara performance memang ini HP ngebut cuy buat di kelasnya. Tapi memang buat masalah temperatur cukup lumayan panas kalau misalkan mainnya hardcore dan juga benchmark. Ya siapa juga yang pakai smartphone yang satu ini buat benchmark sehari-hari gitu loh ya. Ya benchmark ya paling sekali 2 kali aja, dan penggunaan normal-normal paling kan. Tapi memang kalau ngegame saran gue pakein cooling aja, apalagi main game-game yang cukup hardcore seperti game Genshin Impact. Sekarang kita beralih ke bagian layar. Layar dari Xiaomi 13T ini menurut gue udah sangat bagus banget coy. Walaupun memang Xiaomi 13T tidak mengikuti tren smartphone yang melengkung gitu loh ya, layaknya smartphone di kelasan 6 jutaan lain, tapi Xiaomi 13T masih menggunakan desain layar yang biasa gitu loh. Tapi secara spek menurut gue ini menarik banget, karena kalau kita lihat secara panel, dia pakai panel AMOLED cuy, 68 billion color, refresh rate-nya juga udah 144 Hz, Dolby Vision plus juga SDR10 plus. Apalagi kalau gue pakai di luar ruangan, ini brightness-nya cukup lumayan terang karena bisa di-push sampai 1200 nits. Keterangannya ini bener-bener luar biasa kalau kita pakai di outdoor. Bukan cuma di outdoor doang, secara diagonal pun juga di sini pas karena punya sizing berukuran 6,67 inch. Resolusinya juga tinggi banget nih, yaitu 1220 x 2712 pixel. Jadi kalau dipakai sehari-hari ini udah hayu banget, dan gue selama pemakaian sebulan nggak nemuin komplainan sedikit pun buat masalah layarnya si Xiaomi 13T. Diajak nonton film hayu, main game juga hayu, responsif
sangat buat masalah layarnya ini. Jadi memang Xiaomi 13T untuk masalah layar, ya gue nggak komplain lah ya. Cuman memang desain layarnya aja yang nggak melengkung, tapi itu preferensi masing-masing aja. Terus juga yang gue rasakan memang bezel dari Xiaomi 13 ini masih cukup lumayan tebal. Ya kalau gue compare dengan Poco F5 bahkan lebih minim bezelnya cuy, lebih kecil gitu loh, lebih tipis setidaknya ketimbang si Xiaomi 13T ini. Nah, buat baterai sendiri di sini berkapasitas 5000 mAh dengan dukungan fast charging 67 watt. Menurut gue ini udah cukup banget ya buat dipakai sehari-hari. Cuman banyak banget nih yang komplain mengenai soal baterainya yang katanya boros. Ya memang gue akuin baterai dari Xiaomi 13T agak sedikit boros kalau misalkan smartphone-nya udah agak sedikit mulai panas. Ya contohnya overheat kalau misalkan kita main game itu baru tuh kerasa boros. Cuman kalau buat dipakai sehari-hari sih ini udah oke banget. Jadi kalau masalah isu boros atau enggaknya itu tergantung lagi ke penggunanya ya teman-teman. Kalau misalkan penggunanya cukup lumayan barbar, ya pastinya boros gitu loh kapasitas baterai 5000 mAh. Tapi sejauh gue pakai sih ini irit-irit aja karena memang tergantung penggunaannya lagi cuy. Sekarang kita beralih ke bagian best partnya nih, alias bagian paling utama, yaitu dari sektor kamera. Kameranya sendiri yang dimana di sini udah co-engineering by Leica. Leica punya nih kameranya dan secara resolusi juga udah cukup lumayan tinggi nih. Buat kamera utamanya di sini 50 megapiksel, telefoto di sini 50 megapiksel dan ultrawide di sini 12 megapiksel. Untungnya Xiaomi 13T ngadirin kamera yang benar-benar berfungsi untuk saat ini, bukan cuman gimmick doang. Ketiga kamera ini menurut gua berfungsi banget. Untuk resolusi kamera depannya juga cukup lumayan tinggi yaitu 20 megapiksel. Nah, buat hasil fotonya sendiri menurut gua pribadi buat smartphone di range harga 6 jutaan si Xiaomi 13T ini udah menarik banget karena memiliki perwarnaan yang menurut gua luar biasa ciamik. Tone warnanya di sini bener-bener like-nya seperti kamera Leica. Walaupun memang gua belum pernah sih lihat kamera Leica hasil itu seperti apa, tapi gua pernah lihat waktu itu Pak Taufik Nobo bawa pas waktu launching sih ya, hasil kamera Leica-nya dan kurang lebih mirip. Tone warnanya seperti itu. Ya kita nggak bisa pungkir lah bahwa memang kamera co-engineering by Leica-nya ini bener-bener sukses besar si Xiaomi 13T. Apalagi diimplementasiin di smartphone yang menurut gua affordable di range harga 6 jutaan. Dan hasilnya nggak bisa kita pungkir lah, memang sebagus ini. Apalagi kalau misalkan kalian yang suka street photography, menurut gua Xiaomi 13T ini layak banget buat kalian beli. Tapi tetap ada kekurangannya nih. Yang pas waktu gua coba selama ini 1 bulanan ya teman-teman. Kalau kita foto seperti objek orang, di sini Xiaomi 13T agak sedikit kurang buat color ringnya cuy. Ya, alias buat pewarnaannya. Di sini warnanya menurut gua memang kurang aja gitu loh ya buat si Xiaomi 13T. Tapi tetap buat di range harga 6 jutaan menurut gua Xiaomi 13T buat hasilnya udah oke. Walaupun memang kalau objek orang agak sedikit kurang aja gitu. Dan juga untuk hasil foto malam pun juga memang tidak terlalu bagus-bagus banget kalau menurut gua. Ya hasilnya standar aja sih. Cuman gua lebih rekomendasiin kalian pakai mode vibrant cuy. Kalau misalkan pengen foto di malam hari atau enggak pakai authentic pun juga di siang hari menurut gua masih oke. Dan ya, fitur authentic dan juga vibrant ini sangatlah kepake ketika kalian menggunakan smartphone si Xiaomi 13T ini. Dan kalian juga harus familiar lah dengan pewarnaan yang ada di Xiaomi 13T ketika menggunakan kedua mode ini, yaitu authentic dan juga vibrant gitu. Jadi buat soal kamera dan buat perekaman video, gue udah sangat impress banget buat si Xiaomi 13T. Dan gue bisa bilang kolaborasi kali ini antara Leica dan juga Xiaomi 13T sukses cuy. Bukan Xiaomi 13T aja sih, antara Leica dan juga Xiaomi maksudnya. Oke, jadi ini kita rekam di resolusi 4K 30 fps dengan fitur HDR. Ya kita bakalan lihat SDR-nya sebagus apa. Yap, sebagus ini coy. Jadi memang buat perekaman video udah stabil dan juga secakap ini kalau misalnya kalian lihat. Ini coba kita zoom ya. Kita zoom. Nah, ya di sana tuh ada kameramen kita tuh. Ini bisa sampai 6 kali aja buat 4K 30-nya. Yap, nggak bisa pindah lensa ultrawide. Oke, jadi ini dia buat hasil kamera depannya nih. Ini Full HD 30 fps, nggak bisa Full HD 30 fps ya. Full HD 60 fps maksudnya. Dan kalau kita lihat hasilnya cukup lumayan ngezoom karena memang biar stabil gitu hasilnya. Ya bisa kalian nilai sendiri aja lah ya, sebagus apa. Dan tadi untuk 4K-nya buat kamera belakang cuma bisa 4K 30 fps aja. Yap. Nah terus juga gue pengen notice buat masalah isu kamera berembun. Karena memang bagian ini cukup lumayan dipertanyakan. Apakah Xiaomi 13T berembun kameranya bang? Oh, selama gue pakai Xiaomi 13T gue nggak ngerasa kameranya berembun. Gue agak bingung sih kenapa orang bisa ngalamin kameranya berembun. Gue agak sedikit bingung aja karena memang
apakah mungkin Xiaomi 13 ini ditaruh sembarangan gitu loh? Tapi nggak mungkin juga sih. Dan itu memang ada beberapa isu yang cukup lumayan dalam sih karena nggak cuma 1-2 orang aja yang ngalamin si Xiaomi 13T kameranya berembun. Dan juga banyak teman gue tech reviewer yang ngalamin hal serupa, kamera berembun. Namun gue pribadi gue nggak ngerasain kamera yang berembun, masih normal aja nih selama gue pemakaian 1 bulan. So itu dia 1 bulan gue pakai Xiaomi 13T ini. Menurut gue Xiaomi 13T ini masih menjadi salah satu smartphone yang recommended di range harga 6 jutaan. Bahkan opsi yang paling tepat buat saat ini ya ini sih 70%-nya. Karena secara fitur terus juga secara spek kameranya juga udah oke high banget Oke high itu apa lagi pokoknya aduh high lah kameranya. Dan performance yang dikasih juga bukan kaleng-kaleng. Ya memang ini menjadi salah satu masterpiece-nya Xiaomi buat tahun 2023 ini. Penutup yang bagus menurut gua karena harganya affordable, spek yang dikasih juga oke. Ya memang seri T selalu ditunggu-tunggu di smartphone Xiaomi line up-nya mereka ketimbang Xiaomi 13 yang biasa atau enggak 13 Pro. Ya 13 Pro juga nggak masuk ke Indonesia sih. Dan T ini memang menjadi salah satu smartphone yang menurut gua menarik buat kalian lirik. Nah sekarang giliran kalian, kalau misalkan kalian punya pengalaman ataupun punya experience lain untuk user Xiaomi 13T, boleh banget kita open discuss di kolom komentar. Kita ramein kolom komentar, kita discuss bareng-bareng. Atau kalau pengen nanya secara privat, bisa banget DM di Instagram kita di @srapintekno. Chandra pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Until next time, goodbye.